Pak Ustadz, boleh saya bertanya, Pak Ustadz Yusuf? Ah ya, silakan. Ya, kalau Kenapa mau pada diam? bertanya tentang penyaliban mungkin tidak akan pernah habis-habis ini karena setiap orang, Memang itu yang harus dibahas Bang, dikelarin dulu. ya maksudnya tidak akan bisa clear, Pak Ustadz, karena Ah, dari kalian kenapa kok pemahaman. bisa beda-beda gitu loh? Ya, Oh, tapi kalau saya mau bertanya kepada Pak Ustadz, kalau menurut Pak Ustadz sendiri, apakah Yesus itu mati disalib atau tidak? baik. Dari saya menurut iman saya atau menurut Bible nih? Menurut Muslim, begitu. Menurut Muslim dalam Quran surah An-Nisa ayat 157, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Ah, di situ dikatakan seperti apa? Mereka berkata orang-orang Yahudi telah menangkap Isa putra Maryam Rasul Allah. Ya, di situ. Lalu Ya. mereka tidak menyalibnya, tidak membunuhnya, tapi diserupakan, tidak disalib. Oh, begitu, Pak Ustadz. Iya. Apakah ada cerita lengkap di dalam Al-Quran, Pak Ustadz, mengenai Nabi Isa? Kenapa dia diserupakan? Ya, banyak Bang, banyak argumentasi kenapa Nabi Isa itu diserupakan. Banyak argumentasinya. Baik dari Bible itu bisa dibuktikan. Ya. Maksudnya, Pak Ustadz, apakah di Al-Quran sendiri ada cerita lengkap tentang Nabi Isa? Oh, Al-Quran itu Bang adalah wahyu Allah untuk konfirmasi gitu atau validasi. Oh, Jadi kayak gitu. Bukan bukan dia gimana ya, Al-Quran itu kayak isinya Bible, bukan. Jadi makanya induknya Al-Quran. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Kan kayak gitu. Inna hadza, sesungguhnya ini, inna hadza lafis suhufil ula, ini sudah tercatat atau termaktub di dalam kitab terdahulu atau kitab yang utama, suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu suhuf-suhuf atau firman Allah yang pernah turun dari zaman Ibrahim sampai zaman Nabi Musa. Jadi kitabnya itu memverifikasi kebenaran. Jadi masalah salib, Nabi Isa itu tidak disalib bagi umat Islam. Beliau tidak akan mati terkutuk. begitu ya, Pak Ustadz. Iya. Ya. Masa seorang Nabi Isa alaihi salam, waduh, ditangkap, habis itu diseret, ditendang, diludahi, lalu mati disalib, terkutuk kayak gitu. Itu Nabi di dalam Islam. Jadi kami memuliakan, kami nggak mau Bang menjawab itu gimana ya? Menjawab itu setengah-setengah gitu. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala, dia diserupakan, kita lihat aja juga di kitab Anda. Dia pun dia pun mempunyai mukjizat bisa menyerupakan wajahnya. Kalau Anda mau ayatnya, saya kasih gitu. Di mana itu, Pak Ustadz? Yesus menyerupakan wajahnya. Ya. Nih, mukjizat Yesus, salah satunya Yesus menyerupakan wajahnya nih. Dan satu lagi Ustadz, bahwa Lanjut, orang Bang. kafir itu kalau ditanya sama jawabannya, patokannya di Al-Quran. Nggak seperti kalian, masing-masing punya pendapat sendiri, nggak bisa begitu. Mana Masing-masing yang kita harus mempunyai percaya? versi yang Grupnya berbeda-beda. percaya atau grupnya Yohanes yang dipercaya? Bom. Nih Bang, Lukas 9:29. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Oke, berubah rupa. Rupanya berubah. Tuh. Oke.
Nih ada lagi bang. Ntar ya. Nih. Matius 17 nomor 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Tuh. Gampang kali dia lari dari penyalipan itu. Tinggal dia rubah aja rupanya. Makanya kata Allah gampang ya, dia diserupakan. Karena apa? Mukjizatnya rupanya dia bisa merubah rupa. Iya. Jadi kayak gitu. Nggak ada seorang nabi itu mati terkutuk. Nabi Isa atau Yesus itu dimuliakan dalam Islam. Nggak ada mati terkutuk kayak Kristen mengatakan, karena dia yang telah mati di tiang salib telah menebus dosa kita dengan cara terkutuk dan menjadi kutuk. Apa coba? Mantul banget. Tuh bang, nggak ada Nabi Isa itu mati terkutuk, beliau orang mulia. Berarti Nabi Isa dimuliakan di dalam Islam. Ya iya, Yesus itu dimuliakan dalam Islam. Nabi Isa itu orang benar kok malah dirusak ajarannya oleh Kristen. Berarti orang Islam ini Pak Ustadz termasuk pengikut Nabi Isa juga. Oh iya. Karena ajarannya sama, ajaran Yesus dengan Islam itu. Berarti yang di dalam ini Pak Ustadz, apa? Ali Imran 55 itu bagaimana Pak Ustadz menjelaskan? Nih saya bukakan Ali Imran 55. Ya. Kalau ada tambahan, tambahin aja Bun. Iya. Bentar. Saya mau ngomongin satu lagi ntar kalau Ustaz udah selesai. Iya. Nih saya jelaskan ya. Iya. Saya baca Arabnya dulu. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Kayak gimana maksudnya? Ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku mengambilmu, mengangkatmu kepadaku, menyucikanmu dari orang-orang yang kafir atau kufur, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu lebih unggul daripada orang-orang yang kufur atau kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadakulah kamu kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang selalu kamu perselisihkan. Ada apa dengan ini? Iya bos, apa maksudnya yang mengikutinya itu akan dijadikan lebih unggul menurut bos? Iya, nih pengikut. Baik, siapa pengikut Nabi Isa ya bang ya? Perhatikan di layar. Saya bukakan siapa pengikut Nabi Isa. Nih, saya bukakan di layar ya. Bentar, kok hilang? Bentar ya. Nih pengikut Nabi Isa nih. Al-Maidah 111 terus 12 kali. 112. Nih pengikut Nabi Isa. Wa idz auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Ingatlah ketika aku ilhamkan kepada para pengikut Isa. Siapa pengikut Isa? Hawariyun.
12 muridnya. Cuma itu pengikutnya. Jadi 12 muridnya itu akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang lain. Gitu janjinya. Iya. Jadi cuma 12 orang itu yang dijamin. Kalau orang muslim Pak Ustadz bagaimana? Kenapa? Kalau muslim kan mengikuti Nabi Muhammad risalahnya sekarang. Kalau Nabi Isa kan atau Yesus, dia mempunyai murid. Jadi murid Yesus itu akan disucikan, akan dilebih unggulkan daripada orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Siapa orang kafir? Ini kita lihat ya. Hawariyun ini adalah orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan, kan gitu. Iya. Lalu siapa yang kafir? Yang menurut kafir menurut ini tadi Ali Imran 55 tadi kan kata Anda. Siapa yang kafir nih? Yang kafirnya nih. Bentar saya bukakan dulu. Al-Maidah 72. Tuh. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan ya bahwa sesungguhnya Allah itu Isa putra Maryam. Oke, satu. Ya. Ciri kafir yang kedua. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah 3 dalam 1. Jadi 12 murid Yesus atau Hawariyun, pengikut Nabi Isa, itu bukanlah orang kafir, bukan. Tapi dia orang yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang menuhankan Nabi Isa, yang mengatakan Nabi Isa itu Allah, yang mengatakan Tuhan 3 dalam 1 dengan Nabi Isa atau Yesus. Disucikan mereka dari itu, karena mereka tidak menganut itu. Ajarannya bukan seperti itu. Tapi Itu maksud Ali Imran